Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat tetap melaksanakan perkuliahan kelas online hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam pertemuan hari ini adalah lingkaran. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Elis Widiawati, Ila Rizky Utami, Muria, Muhammad Afif, dan Zaituni. Baik, sebelum penyajian materi, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama agar mendapatkan berkah dan ridho dari Allah untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja penyajian materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zaituni. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Untuk yang pertama yaitu pengertian lingkaran. Lingkaran didefinisikan sebagai garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Dalam geometri Euclid, sebuah lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang dalam jarak tertentu yang disebut jari-jari dari suatu titik tertentu yang disebut pusat. Sedangkan lingkaran dalam Wahyudi tahun 2013 halaman 125 merupakan kurva tertutup sederhana yang khusus. Tiap-tiap titik pada lingkaran mempunyai jarak yang sama dari satu titik yang disebut pusat lingkaran. Lingkaran adalah bentuk sempurna dari semua benda yang ada di alam semesta karena lingkaran tidak mempunyai ujung dan pangkal. Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat pada lingkaran selalu tetap. Yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari atau juga disebut radius adalah jarak titik-titik pada lingkaran dengan pusat suatu lingkaran. Notasi jari-jari bisa disimbolkan dengan huruf R kecil. Yang ketiga yaitu diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Jarak diameter, maksud saya panjang diameter lingkaran adalah 2 kali panjang jari-jari lingkaran atau bisa ditulis D sama dengan 2 kali R. Untuk yang keempat yaitu busur. Busur yaitu lengkung lingkaran yang terletak di antara dua buah titik pada lingkaran. Yang kelima yaitu tali busur. Tali busur yaitu ruas yang menghubungkan dua titik pada suatu lingkaran. Tali busur yang melalui pusat lingkaran disebut juga garis tengah atau diameter. Dengan demikian, setiap garis tengah merupakan tali busur, tetapi tidak semua tali busur merupakan garis tengah. Untuk yang keenam yaitu apotema. Apotema tali busur adalah jarak tali busur dengan titik pusat lingkaran, atau apotema merupakan garis dari titik pusat lingkaran yang tegak lurus dengan tali busur. Apotema memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu apotema tegak lurus dengan tali busur, dan yang kedua yaitu apotema membagi tali busur menjadi dua bagian yang sama panjang. Untuk unsur lingkaran yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan juga busur lingkaran. Untuk yang kedelapan yaitu juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Seperti busur dan tembereng, juring juga dibagi menjadi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Namun pada umumnya di dalam buku hanya juring saja yang dikenal. Ini berarti yang dimaksud yaitu juring kecil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elis
Widiawati. Kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya, yaitu keliling dan luas lingkaran. Menentukan keliling yaitu dengan dua cara, yaitu dengan melilitkan tali pada lingkaran dan dengan menggelindingkan lingkaran, sehingga dihasilkan suatu rumus, yaitu keliling sama dengan V dikali D. Kemudian, menentukan rumus luas daerah lingkaran dapat dicari dengan cara memotong daerah lingkaran membentuk juring-juring, sehingga menghasilkan rumus L sama dengan V R kuadrat, di mana R sama dengan jari-jari lingkaran, D sama dengan diameter lingkaran, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Contoh soal nomor 1, hitunglah luas lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Pertama-tama, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahuinya. Diketahui R sama dengan 20 cm. Ditanyakan luas lingkaran. Jawab, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, luas lingkaran sama dengan V R kuadrat. V-nya bisa memakai 22/7 atau 3,14. Di sini kami menggunakan 3,14. Maka dimasukkan 3,14 dikali jari-jarinya 20 dikuadratkan, jadi 3,14 dikali 20 dikali 20, hasilnya sama dengan 1256 cm kuadrat. Jadi luas lingkaran adalah 1256 cm kuadrat. Kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Tentukan keliling lingkaran yang berdiameter 10 cm dengan pi sama dengan 3,14. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui diameter 10 cm, kemudian V-nya sama dengan 3,14. Ditanyakannya berapa keliling lingkaran tersebut. Jawab, kita gunakan rumus yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, yaitu rumusnya K sama dengan V dikali D. Maka tinggal kita masukkan saja. V-nya 3,14, D-nya 10, jadi 3,14 dikali 10 sama dengan 31,4 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 31 dikali 4 cm. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu panjang busur dan luas juring. Perhatikan gambar lingkaran di sini. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Titik pusat ini terbentuk dari sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Berdasarkan gambar di sini, sudut AOD merupakan sudut pusat lingkaran, sedangkan garis lengkung AD disebut sebagai busur AD, serta daerah OAD disebut sebagai juring OAD. Maka diperoleh rumus panjang busur AD sama dengan sudut AOD per 360 derajat dikali keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran tersebut yaitu K sama dengan V kali D.
kedua, rumus luas juring AOD sama dengan sudut AOD per 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu tadi rumusnya VR kuadrat. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, pada gambar di bawah ini, panjang jari-jari OA adalah 20 cm. Berapakah panjang busur AB jika V sama dengan 3,14? Karena yang ditanyakan di sini panjang busur, maka kita akan menggunakan rumus panjang busur, yaitu AB, panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 dikali keliling lingkaran, dimana di sini besar sudut AOB 72 derajat, kemudian jari-jarinya 20 cm. Kita langsung masukkan saja. Jadi panjang busur AB sama dengan 72 derajat per 360 dikali 2 VR. Kemudian sama dengan 1/5 dikali 2 VR. 1 sama dengan 1/5 dikali 2 dikali V-nya 3,14 dikali jari-jarinya 20. Maka panjang busur AB sama dengan 25,12 cm. Lanjut ke soal nomor 2. Pada gambar berikut ini, luas lingkaran adalah 48 cm². Berapakah luas juring AOB? Maka pertama-tama kita ketahui bahwa besar sudut AOB sama dengan 135 derajat. Kemudian kita gunakan rumus luas juring. Luas juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 dikali luas lingkaran. Karena yang dicari adalah luas juring, maka kita langsung masukkan saja. Dengan sudut AOB sama dengan 135 derajat per 360 derajat dikali luas lingkarannya, yaitu sudah diketahui 48 cm². Maka luas juring AOB sama dengan 18 cm². Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Rizky Utami. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat ialah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Terdapat pada gambar di sebelah kanan, dan saya akan memberikan keterangan sebagai demikian. Sudut AOB merupakan sudut pusat yang menghadap ke busur AB, dan kemudian sudut COD merupakan sudut pusat yang menghadap ke busur CD. Nah, selanjutnya ada sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran. Kita perhatikan pada gambar yang tertera di sebelah kiri. Saya akan memberikan keterangan dengan demikian sudut keliling. Yang pertama, sudut BCA merupakan sudut pusat yang menghadap ke busur AB. Dan selanjutnya ada sudut XZY
XZY merupakan sudut pusat yang menghadap ke busur XY. Hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling. Besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama memiliki hubungan. Jadi, jikalau suatu besar sudut pusat diketahui, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama juga akan dapat diketahui. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dapat dinyatakan dengan penjelasan saya yang sebagai berikut ini. Mari sama-sama kita lihat pada gambar yang sudah tertera, yaitu besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dengan rumus sudut AOB sama dengan 2 dikali ACB. Dan pernyataan yang kedua, besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap kepada busur yang sama. Dengan rumus sudut ACB sama dengan 1/2 dikali AOB. Nah, selanjutnya pernyataan yang ketiga. Mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu gambar yang sudah tertera. Pada gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Untuk permasalahan ini, sekali lagi saya katakan untuk melihat gambar terlebih dahulu. Mari sama-sama kita perhatikan sudut ACB, sudut AXB, dan sudut AYB ketiganya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka besar ketiga sudut tersebut adalah sama. Jadi pernyataannya adalah sudut ACB sama dengan sudut AXB dan sama dengan sudut AYB. Selanjutnya pernyataan yang keempat, yaitu jumlah dari sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Kita perhatikan pada gambar yang sudah tertera, hubungan antara dua sudut keliling, sudut PSR dan sudut PQR adalah sudut PSR ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Dari penjelasan demikian, saya akan memberikan contoh soal. Perhatikan baik-baik pada gambar tersebut. Pertanyaannya, sebuah lingkaran berpusat titik O seperti gambar yang sudah tertera. Tentukan besar sudut AOB. Saya akan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tersebut, yaitu sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut ACB yang merupakan sudut keliling. Hubungan antara sudut AOB dan sudut ACB dengan demikian adalah sudut AOB sama dengan 2 dikali sudut ACB, sehingga dapat dinyatakan bahwa sudut AOB sama dengan 2 dikali 55 derajat yang hasilnya adalah 110 derajat. Jawabannya adalah 110 derajat. Sudut AOB adalah 110 derajat. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muria dan saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang segi 4 tali busur. Perhatikan titik A, B, C, dan D terletak pada keliling lingkaran. Ruas AB, BC, CD, serta AD merupakan tali-tali busur lingkaran, di mana tali busur tersebut membentuk segi 4 ABCD yang selanjutnya disebut tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang dibatasi oleh 4 tali busur, di mana keempat titik sudutnya menyinggung sisi lingkaran. Jumlah dua sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, dan sudut B ditambah sudut D adalah 180 derajat. Lalu materi selanjutnya ada sifat-sifat segi 4 tali busur.
Lalu yang pertama ada jumlah sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Lalu yang kedua ada segi 4 tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang disebut dengan segi 4 tali busur siku-siku. Lalu yang ketiga ada segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran merupakan persegi panjang. Dan yang terakhir adalah segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus merupakan persegi. Lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini lalu tentukan besar sudut SPQ, QRS, dan Y. Kita ketahui bahwa sudut S adalah 35 derajat dan P 2x, R 3x, dan Q 5y. Lalu selanjutnya adalah 2x tambah 3x sama dengan 180 derajat. Lalu 5x sama dengan 180 derajat serta x sama dengan 180 derajat dibagi 5, x sama dengan 36 derajat. Jadi untuk sudut SPQ itu 2x. 2x dikali 36 seberangan 72. Lalu sudut QRS adalah 3x dari 36. Jadi 3 dikali 36 sama dengan 108 derajat. Lalu kita akan mencari Y-nya. Y-nya adalah 5y ditambah 35 derajat sama dengan 180. 5y sama dengan 180 dikurangi 35 derajat sama dengan 5y sama dengan 145 derajat. Lalu y sama dengan 145 derajat dibagi 5 dan y diketahui jadi 29 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Garis A adalah garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran di titik A. Garis A tegak lurus OA, maka panjang AB sama dengan akar OB kuadrat min OA kuadrat. Yang pertama, ada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Diketahui R besar itu jari-jari lingkaran, P besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran Q, panjang AB sama dengan CQ. Panjang garis singgung persekutuan dalam adalah yang kedua, ada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. AB disebut garis singgung persekutuan luar dua lingkaran P besar dan Q besar. R besar sama dengan jari-jari lingkaran, P besar dan R kecil sama dengan jari-jari lingkaran Q, panjang AB sama dengan CQ. Panjang garis singgung persekutuan luar AB adalah AB sama dengan akar PQ kuadrat min R besar min R kecil kuadrat. Lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Contoh soal garis singgung lingkaran. Dua buah lingkaran berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 15 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Pembahasannya. Yang pertama, D sama dengan AB sama dengan 15, jarak pusat kedua lingkaran. R besar sama dengan 7 atau jari-jari lingkaran besar. R kecil sama dengan 2 atau jari-jari lingkaran kecil. M sama dengan akar D kuadrat min R besar plus R kecil kuadrat. M sama dengan akar 15 kuadrat min 7 plus 2 kuadrat. M sama dengan akar 225 min 81. M sama dengan akar 144. M-nya sama dengan 100. M-nya sama dengan 12 cm. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Siti Rahmawati akan menjelaskan tentang lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang lingkaran dalam segitiga.
maksud dari lingkaran dalam segitiga itu adalah adanya sebuah lingkaran di dalam segitiga, yang mana lingkaran ini menyinggung ketiga sisi segitiganya. Nah, untuk rumus mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga, di sini ada R sama dengan luas segitiga ABC per keliling segitiga yang dibagi 2, atau setengah keliling segitiga ABC-nya. Nah, biasanya sering dikenal dengan S ya. Kalau di sini terpampang bahwa 2 kali luas segitiga ini, 2 ini berasal dari 1/2 keliling segitiga ABC. Nah, 1/2-nya ingin dikeatasi ini, berarti menjadi 2 kali luas segitiga ABC per keliling segitiga ABC. Gini juga bisa ya, tapi biasanya lebih dikenal dengan yang atas, namun setengah keliling segitiganya itu disebut S. Untuk yang kedua, di sini ada lingkaran luar segitiga. Maksudnya di sini ada lingkaran yang berada di luar segitiga. Maaf ya, agak typo. Untuk PPT-nya di sini liar. Mohon maaf sekali lagi. Nah, di sini ada lingkaran yang berada di luar segitiga ya. Bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk mencari rumus jari-jari lingkaran luar segitiga, di sini ada R sama dengan AB kali BC kali CA atau AC ya, sama aja, per 4 dikali luas segitiga ABC. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada contoh soal jari-jari lingkaran dalam segitiga. Untuk soalnya, di sini tentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga berikut ini. Diketahui AB itu merupakan tegak lurus terhadap BC. Nah, kita lihat gambar bahwasanya AB tegak lurus terhadap BC. Ya, benar ya. Nah, di sini si AB-nya diketahui dengan 20 cm, BC diketahui 15 cm, dan AC diketahui 25 cm. Nah, langsung saja, berarti ini langsung ke penyelesaian yang menentukan jari-jarinya. Nah, untuk menentukan jari-jari, sebelumnya kita cari dulu luas sama si S. S itu setengah keliling ya. Nah, untuk S-nya setengah dari keliling. Ingat, berarti 1/2. Karena keliling, kita lihat gambar. Di sini ada AB, BC, dan AC atau CA. Nah, kita masukkan saja 1/2 dikalikan ya, ingat. Lalu untuk keliling itu ditambahkan kelilingnya. Nah, di sini ada 20 untuk AB, 15 untuk BC, dan 25 untuk AC. Nah, kita tambahkan AB tambah BC tambah AC. Di sini semuanya jadi 60 ya untuk kelilingnya. Karena kita mencari S, berarti keliling per 2 atau setengah keliling. Nah, di sini kelilingnya 60. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Nah, selanjutnya mencari luasnya segitiga ABC. Biasanya kita kenal dengan 1/2 alas kali tinggi ya. Nah, dikarenakan di sini tingginya itu AB dan alasnya itu BC, maka langsung aja jadi setengah dikali AB-nya 20 dan BC-nya 15. 20 dikali 15 itu 300.
300 dibagi 2 hasilnya 150. Nah, untuk mencari jari-jari, maka kita harus membagi luasnya dengan si S tadi. Nah, tadi luasnya itu 150 dan S-nya 30. Kita bagikan 150 dibagi 30 hasilnya 5. Artinya jari-jari lingkaran dalam segitiga berikut adalah 5 cm. Untuk soal berikutnya di sini disajikan ada contoh soal dari jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, untuk soal nomor 2, tentukan jari-jari lingkaran dari gambar berikut ini. Setengah keliling segitiga dan luas segitiga berturut-turut adalah. Nah, ini disuruh mencari jari-jari lagi. Nah, untuk itu kita harus mencari S dan E lagi nih kayak tadi. Nah, untuk S ini berarti setengah keliling ya. Untuk keliling tinggal tambahkan semua sisinya saja. Di sini ada 10, 17, dan 21 cm. Nah, kita tambahkan 10 tambah 17 ditambah 21. Nah, itu semuanya 48. Nah, karena kita ingin mencari S, berarti kan kita dibagi 2. Nah, berarti 48 ini dibagi 2, hasilnya 24. Untuk selanjutnya cari luas segitiganya. Untuk mencari luas segitiga, karena ini segitiganya sembarang, nah, di sini ada rumus bahwasanya luas segitiga sama dengan akar dari S dikalikan dengan S min A dikalikan dengan S min B dan dikalikan dengan S min C. Nah, selanjutnya kita masukkan dari S dan A, B, C itu. Karena S adalah 24 dan ABC-nya kita misalkan saja A-nya itu 10, B-nya itu 17 dan C-nya itu 21. Seperti yang diketahui pada gambarnya ya. Nah, langsung aja luas segitiga ini sama dengan akar dari 24 dikalikan dengan 24 min 10 dikalikan dengan 24 min 17 dikalikan dengan 24 min 21. Kita operasikan luas segitiga yaitu sama dengan akar dari 24 dikali 14 dikali 7 dikali 3. Nah, hasilnya semuanya sama dengan akar 7056. Nah, akar dari 7056 adalah 84. Kita sudah temukan S dan luas segitiganya. Kita kan ditanyakannya jari-jari. Langsung aja jari-jari sama dengan ABC per 4 kali luas segitiga ya. Langsung aja masukkan. Di sini A-nya 10, B-nya 17, C-nya 21. Semuanya dikalikan. Hasilnya itu berarti kita harus membaginya menjadi 4 kali luasnya. Luasnya itu 84. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu 10,625 cm. Nah, jari-jari ini berarti sebesar 10,625 cm. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.